Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fernando Repi, Wakil Ketua Aprindo. Pak Nando, kita lanjutkan kembali beberapa peraturan atau pengetatan pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, kemudian juga ada PPKM darurat begitu. Khusus untuk PPKM darurat, yang tadi Anda katakan dari beberapa poinnya tampaknya lebih ketat, kemudian dampaknya juga jauh lebih signifikan, area cangkupan dari peraturan juga lebih luas dari penerapan kebijakan sebelumnya. Bagaimana strategi dari anggota Aprindo untuk tetap survive di tengah kondisi seperti ini, Pak Nando? Ya, Pak David, saya boleh cerita sedikit lah ya. Jadi bagaimana retail modern di Indonesia ini ya. Jadi kan dari awal itu sebenarnya sekarang ini tren konsumen itu sudah di kota-kota besar sebenarnya sudah mulai berkurang ya untuk mengunjungi gerai-gerai yang luasannya sangat besar, sekitar 4.000 sampai 5.000 meter persegi ya. Sehingga sebenarnya dari tahun 2017-18 itu sudah mulai tren di kota-kota besar konsumen datang ke gerai-gerai yang maunya gerai-gerai yang lebih kecil. Jadi retail sedang bertransformasi sebenarnya. Tetapi kemudian di 2020, 17, 18 banyak retail besar itu yang kemudian sudah mulai bertransformasi, merubah retail-retail ini menjadi retail yang gerainya jauh lebih kecil ukurannya gitu. Karena saya yakin di kota-kota besar orang sudah lebih mau belanja di gerai yang jauh lebih kecil luasannya. Nah, kemudian datanglah 2020 kan, datanglah COVID. COVID ini merubah segala retail Indonesia. Yang tadinya kita nggak pernah kepikiran untuk bisa belanja lewat shopping ya. Orang bisa, mungkin kita baru berpikir ya, di industri retail sendiri baru berpikir mungkin sosial media shopping ini bisa berimplementasi tahun 2022 atau 2023 gitu. Tetapi dengan COVID-19 ini kemudian memaksa untuk merubah strategi bisnisnya gitu kan, dengan sangat cepat. Nah, adaptasi ini sebenarnya antara bisa dibilang sulit maupun tidak sulit yang harus segera dilakukan begitu kan untuk bisa bertahan kan. Bayangkan ya waktu awal-awal pandemi COVID-19 itu dari total sekitar 34-45 ribu SKU di dalam toko retail modern itu hanya laku sekitar 5.000 sampai 6.000 SKU pada Iya. Bagaimana kerugian yang besar dialami oleh retail waktu itu. Karena kan bergerak. Nah, kemudian mulailah yang berjaring itu sudah mulai segera menggandeng beberapa partner bekerja sama dengan e-commerce ya, menyediakan layanan toko online di dalam platform e-commerce gitu. Terus kemudian retail-retail yang lain tentunya dari juga semua berusaha untuk masuk ke sana. Orang sudah bisa belanja lewat WhatsApp, orang bisa belanja lewat banyak bukan misalkan orang bisa telepon dulu, nanti kemudian barangnya diambil berikutnya gitu kan. Banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh retail. Tetapi ini pun sebenarnya masih kurang untuk mendorong kembali agar transaksi semakin naik dan semakin membaik. Tetap PSBB dan PPKM ini sangat berpengaruh terhadap industri retail modern. Jadi saya sebenarnya mau bilang bahwa tentunya kita berharap ini kan bisa segera diantisipasi juga oleh masyarakat ya. Sama-sama kita melaksanakan prokes dengan ketat sehingga akhirnya baru dan bisnis retail atau bisnis yang lain pun tentunya bisa segera bangkit. Nah, yang dilakukan retail di anggota Aprindo, tentunya kita segera banyak anggota retail yang sudah berjaring ini kemudian sudah bisa melakukan transformasi bisnisnya dengan cepat dan segera. Tapi masih ada PR buat anggota-anggota retail Aprindo yang ada di daerah, yang mereka retail lokal biasanya. Itu dan mereka masih struggling ya untuk coba melakukan transformasi digital dalam pengelolaan. Baik, Pak Nando, ini retail lokal yang Anda maksudkan juga termasuk di Pulau Jawa dan Bali, Pak Nando? Iya, betul. Okay. Kan banyak, kalau retail berjaring kan seperti yang sudah kita tahu lah ya, tapi di daerah, gitu. Begitu, Pak David. Baik, ini termasuk kepada Jawa dan Bali, artinya ketika penerapan ini diberlakukan, mereka belum siap beradaptasi dengan perkembangan atau penerapan digital, betul-betul tidak bisa melakukan transaksi begitu, Pak Nando? Iya, jadi sangat sulit kan, maksudnya ya seperti dia mungkin masih sekarang ini masih belum bisa lakukan kayak social messaging shopping kan, dia mungkin terpaksa harus ada orang yang datang ke tokonya gitu kan, tapi kemudian operasionalnya dibatasi. Nah, baik.
kan jadi makin sulit buat retail-retail kita yang di daerah ini. Apa kendalanya sehingga adaptasi retail-retail daerah ini cukup bisa dikatakan responnya cukup lambat, Pak, di tengah penyesuaian ini? Ya, saya lebih melihat bagaimana pengelolaan capex yang mereka akses dalam pengelolaan capex-nya ya, capital expenditure ya. Karena kan ini penambahan transformasi digitalisasi ini kan ada capex yang harus dikeluarkan gitu. Iya. Penyediaan server baru, bekerja sama dengan vendor yang lain gitu kan. Sehingga akhirnya mereka pun agak kesulitan gitu. Makanya tadi saya bilang di depan bahwa sangat membutuhkan dukungan pemerintah agar retail modern ini masuk dalam sektor yang 7 sektor yang diutamakan prioritas ekonomi nasional gitu. Baik. Sehingga akhirnya kami juga bisa mendapatkan kredit yang korporasi yang dengan bunga sangat rendah sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh retail untuk mengembangkan digital transformasi begitu. Baik, Pak Nando terakhir Pak, harapan dari anggota Aprindo, Pak Nando dengan penerapan PPKM darurat ini, semua dari para pelaku usaha mengharapkan ini betul-betul menjadi tonggak begitu agar pandemi COVID-19 ini segera mengalami penurunan dari sisi kasusnya begitu, pengendalian sudah dapat dilakukan. Kalau kita flashback beberapa waktu lalu beberapa pembatasan juga dilakukan setelah kasus COVID-19 mengalami penurunan, kemudian kali ini melonjak kembali. Kedepannya Pak, supaya kejadian ini tidak terulang kembali, industri retail juga bisa terus bertumbuh dan tidak bertumbuh kemudian mundur kembali dengan adanya lonjakan COVID ini. Ya, balik lagi ya, tentunya kita sangat berharap ya bahwa kita semua Aprindo dan itu saya yakin semua industri juga mengajak agar masyarakat tetap dengan ketat melaksanakan prokes ya, agar kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19, itu yang pertama tentunya. Dan yang kedua, kita juga berharap anggota-anggota retail Aprindo ini juga dengan ketat, sangat ketat dan terukur untuk melakukan protap kesehatan di gerainya masing-masing. Tolong sekali bagi teman-teman pastikan agar prokes itu berjalan dengan baik sehingga akhirnya pelanggan dan juga masyarakat yang masih ingin berbelanja merasa aman dan nyaman mereka untuk bertransaksi di itu yang kedua. Yang ketiga, kita kembali lagi saya berharap retail modern, pemerintah memberikan kebijakan agar retail modern masuk dalam sektor prioritas, sehingga yang paling penting adalah anggota-anggota atau retail modern ini bisa mendapatkan akses dana untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga mendapatkan restrukturisasi kredit korporasi yang jauh lebih baik bunganya, sehingga akhirnya bisa membantu retail modern dalam di pandemi COVID-19 ini. Saya rasa itu dulu, Pak David. Pak Nando, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dan setelah kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Nando, sehat selalu Pak. Sama-sama. Sehat-sehat juga. Baik, terima kasih. Ada Bapak Fernando Repi, Wakil Ketua Aprindo. Kita akan jeda.